Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al- a- Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan judul yang kami akan presentasikan beserta anggota kelompok yang nantinya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, adapun judul yang kami akan bawakan yaitu tentang Java, bin komponen model, dan WordPress. Adapun anggota kelompok kami, yang itu pertama Muhammad Fauzi, saya sendiri, NIM 130-2020-0105, dan juga ada Fikri Zakial Kandahar, NIM 130-2020-108, dan juga Muhammad Fadil Zafran Ragesa, 130-2020-118, dan yang terakhir Muhammad Alif Tan Riajeng 130-2020-0275 yang hari ini berhalangan hadir karena alasannya yang kurang jelas karena tidak memberitahukan di grup. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama yang kami akan bawakan. Java Bean Component Model adalah teknologi Java yang memungkinkan pengembang untuk membuat komponen yang dapat digunakan kembali dalam aplikasi Java. Komponen-komponen ini berisi logika, bisnis, atau fungsi khusus dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, membuat pengembang dan pemeliharaan aplikasi menjadi lebih mudah. Sementara itu, WordPress adalah platform CMS yang sangat populer di seluruh dunia. Dengan WordPress, pengguna dapat membuat dan mengelola situs web tanpa perlu memiliki kemampuan pemrograman. WordPress menyediakan ekosistem yang luas dalam bentuk plugin dan tema yang dapat digunakan untuk menambahkan fungsionalitas dan mengubah tampilan situs web. Ya, selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang di dalam mekanisme pengerjaan tugas harus dijelaskan, yaitu ada 8 bagian: komponen, interface, kontrak, komponen models, framework, composition based in production, dan yang terakhir penerapan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terkait dengan komponen. Komponen, jadi dalam Java Beans, komponen adalah suatu arsitektur yang digunakan dalam pembuatan dan penggunaan komponen-komponen yang dapat digunakan kembali, atau reusable komponen dalam bahasa pemrograman Java. Java Beans komponen model memungkinkan pengembang untuk membuat komponen-komponen Java yang dapat diintegrasikan dengan mudah dengan lingkungan pengembang yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan interface. Interface dalam Java Beans komponen model adalah seperangkat metode atau metode signature yang disediakan oleh komponen perangkat lunak Java Beans. Interface digunakan untuk mendefinisikan kontrak antara komponen Java Beans dengan aplikasi yang memanfaatkannya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan lemparkan ke pemateri kedua, itu Saudara Fikri Zakial yang akan menjelaskan tentang kontrak dan dilanjutkan oleh materi-materi yang akan dia jelaskan selanjutnya. Baik, saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan mengenai dengan tentang kontrak. Kontrak dalam Java Bean Component Model adalah perjanjian formal yang mengatur cara komponen perangkat lunak Java Bean yang berinteraksi dengan aplikasi atau lingkungan yang memanfaatkannya. Kontrak ini mencakup antarmuka atau interface publik yang disediakan oleh komponen Java Bean, serta aturan dan persyaratan penggunaan yang harus dipatuhi oleh aplikasi. Kemudian selanjutnya adalah komponen models. Komponen models adalah sebuah pendekatan dalam perancangan perangkat lunak yang berfokus pada pembuatan perangkat lunak yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat digabungkan dan digunakan kembali. Terus yang selanjutnya adalah framework. Framework Java Bean Component Model adalah kerangka kerja atau perpustakaan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun aplikasi dengan menggunakan konsep Java Bean Component Model. Framework ini menyediakan seperangkat komponen antarmuka dan aturan-aturan untuk memudahkan pengembangan aplikasi berbagai komponen. Terus selanjutnya adalah composition. Composition dalam Java Bean Component Model mengacu pada cara menggabungkan beberapa komponen ke dalam satu komponen yang lebih besar. Dalam komposisi, komponen yang lebih besar atau parent terdiri dari beberapa komponen yang lebih kecil atau child, dan parent mengendalikan cara komponen child berinteraksi dan ditampilkan. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen based in product line architecture. Ya, komponen based product line architecture atau yang disingkat CBPLA adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan konsep product line engineering atau yang disingkat PLA dan komponen based development atau CBD. Dalam CBPLA, produk atau aplikasi dibangun dengan menggunakan komponen-komponen yang dapat digunakan kembali atau reusable components dan dapat dikonfigurasi secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berbeda-beda. Yang selanjutnya ada penerapan. Pada penerapan pembangunan aplikasi berbasis web, JBCM dapat digunakan untuk membangun berbagai komponen aplikasi berbasis web seperti form, table, dan tombol. Dengan menggunakan JBCM, pengembang dapat membangun komponen-komponen ini dengan cepat dan mudah dan mengintegrasikannya ke dalam aplikasi web yang sedang dibangun. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Muhammad Fadil. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang WordPress, yang dimana di dalamnya terdapat definisi dan sejarah, manfaat, karakteristik, kelebihan, kekurangan, komponen penerapan. Baik, yang pertama itu definisi dan sejarah. WordPress adalah sebuah platform atau sistem manajemen konten yang digunakan untuk membuat dan mengolah situs web. WordPress pertama kali diperkenalkan pada tahun 2003 oleh Matt Mullenweg dan Mike Little sebagai turunan dari sistem manajemen konten B2 Weblog. WordPress pada awalnya merupakan sebuah platform untuk blogging, tetapi seiring perkembangannya, WordPress kini juga digunakan untuk membuat berbagai jenis situs web, termasuk situs e-commerce, situs berita, situs portofolio, situs pemerintah, dan lain sebagainya. Adapun karakteristik dari WordPress mudah digunakan, fleksibel, SEO friendly, komponen. Kemudian manfaat dari WordPress yaitu dukungan komunitas. WordPress didukung oleh komunitas pengembang yang besar dan aktif. Keamanan. WordPress memiliki fitur keamanan yang kuat seperti autentikasi 2 faktor. Ya, biaya rendah. WordPress gratis untuk digunakan dan diunduh. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, mudah digunakan dan dipelajari oleh pengguna pemula. Terdapat banyak pilihan tema dan plugin yang dapat memperluas fungsionalitas situs web. Terus kekurangannya terlalu populer sehingga menjadi sasaran serangan keamanan. 2, beberapa tema dan plugin mungkin memerlukan biaya tambahan. Dia terlalu banyak pilihan tema dan plugin yang bisa membingungkan bagi pengguna baru.
Kemudian ada komponen. Komponen itu core WordPress adalah inti dari platform yang terdiri dari file-file PHP yang mengatur fungsi dasar situs web, termasuk manajemen konten, manajemen pengguna, dan pengaturan situs web. Tema adalah tampilan visual dari situs web yang ditentukan oleh file CSS, JavaScript, dan template PHP. Kemudian plugin adalah program kecil yang dapat digunakan untuk menambahkan fungsionalitas dan fitur tambahan pada situs web. Kemudian database WordPress menggunakan database MySQL atau MariaDB untuk menyimpan dan mengelola konten situs web. Kemudian penerapannya itu berikut adalah beberapa contoh penerapan WordPress. Situs blog. Pertama, WordPress awalnya dirancang untuk membuat situs blog, sehingga situs blog masih merupakan pengguna paling umum untuk WordPress. 2. Situs e-commerce. WordPress dapat digunakan untuk membuat situs e-commerce yang mengintegrasikan plugin seperti WooCommerce. 3. Situs berita. WordPress dapat digunakan untuk membuat situs berita atau portal berita dengan mengintegrasikan tema dan plugin yang tepat. 5. Situs bisnis. WordPress dapat digunakan untuk membuat situs web bisnis dengan menyesuaikan tema dan plugin, termasuk formulir, kontak, kalender, dan lain sebagainya, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Itu Ya, baik. Terima kasih, Saudara Fadil Sarfran Ragesa. Ya, tibalah kita pada sesi terakhir, yaitu sesi kesimpulan. Saya akan membacakan terkait dengan kesimpulan berdasarkan materi-materi yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Kelompok kami menarik kesimpulan bahwa dari materi yang kita telah bahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Java Bean Component Model adalah sebuah model komponen yang digunakan pada pengembang aplikasi Java dengan mengikuti aturan-aturan tertentu seperti memiliki konstruktor kosong, memiliki getter dan setter, dan mendukung serialisasi. Java Bean Component Model digunakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi Java dengan memungkinkan komponen-komponen yang telah dibuat dapat digunakan kembali di berbagai aplikasi. Sementara itu, WordPress adalah sebuah platform open source untuk pembuatan situs web yang banyak digunakan oleh pengguna di seluruh dunia. WordPress memiliki banyak kelebihan seperti mudah digunakan, memiliki ribuan tema dan plugin yang tersedia, dan dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis situs web. Meskipun Java Bean Component Model dan WordPress memiliki perbedaan dalam konteks pengembangan aplikasi, namun keduanya memiliki persamaan dalam hal penggunaan komponen-komponen. Dalam Java Bean Component Model, komponen-komponen dibuat untuk digunakan kembali dalam berbagai aplikasi, sedangkan dalam WordPress, komponen-komponen seperti tema dan plugin digunakan untuk mempermudah proses pembuatan situs web. Ya, baik, itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.